Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada beberapa remote, modul, sama kontak keles, alarm, sama itu modul juga. Yang ini modul rakitan. Nah, video yang sekarang ini saya akan ngasih tahu. Anggap aja jika kita lagi jalan nemu remote bekas. Nah, anggap aja ini remote bekas. Nah, ini remote PCX 160 bekas ini. Terus nih ada PCX 150 atau EDV 150, ini kondisi juga bekas. Terus ini juga Vario. Vario ini sebenarnya bukan bekas, ini karena ada kesalahan di modul. Terus ini baru remote Suzuki. Terus ini juga Yamaha. Ini masih baru juga. Tapi di sini saya akan ngejelaskan bagaimana kalau kita nemu remote di jalan, remote bekas atau dikasih tetangga atau saudara, bisakah remote itu nanti dikonekin ke motor kita. Jadi anggap aja nih remote ini bekas semua, atau kita nemu di jalan atau dikasih tetangga atau saudara. Nah, soalnya banyak di komen di Facebook, di IG, dan di YouTube banyak yang komentar. Terus juga pada saat pemasangan ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalau kita nemu di jalan, apakah remote itu bisa kita pakai, kita konekin di motor kita. Anggap aja motor kita remote-nya cuma satu dan kebetulan kita dapat remote nemu di jalan. Pertanyaannya seperti itu, bisakah dikonekin ke motor? Jawabannya ada yang bisa dan ada yang nggak bisa. Nah, di sini untuk video yang ini nanti akan saya jelaskan seperti itu. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan kelemahan dan kekurangan modul rakitan. Jadi ini modul rakitan. Kalau ini kan modulnya ori dari Yamaha, dari Suzuki, dari Honda. Ini punyanya Honda juga. Jadi kalau yang ori itu seperti ini ya. Modul ori itu. Nah, ini ada kode KUW. KUW ini punyanya motor EDV. Terus ini Vario, punyanya Yamaha sama Suzuki. Yamaha sama Suzuki ini sama, dia satu pabrik buatan Mitsubishi. Jadi Yamaha sama Suzuki ini sama. Kalau modul rakitan udah jelas seperti ini, kelihatan ada kabel keluar seperti ini. Kebanyakan udah dipastikan. Jadi nanti di video selanjutnya nanti akan saya jelaskan kelemahan dan kekurangan modul rakitan. Soalnya di pasaran banyak yang dijual seperti itu, harganya sangat-sangat murah. Kebanyakan itu nanti dia itu digabung sama alarm seperti ini. Biasanya pakai alarm mobil juga bisa. Nah, kalau alarm mobil itu biasanya cirinya remote-nya itu ada gambar buat buka jok bagasi. Nah, itu biasanya pakai modul alarm mobil. Nah, itu nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya ya. Sekarang saya akan menjelaskan di sini kembali lagi seperti di awal. Jadi kalau kita nemu remote di jalan kayak gimana? Jadi ada yang bisa dipakai dan tidak. Untuk yang bisa dipakai itu anggap aja kita nemu di jalan remote. Nah, yang bisa langsung dikonekin ke motor itu punyanya punyanya Yamaha, yang kedua punyanya Suzuki, yang ketiga punyanya Vario 150 atau EDV 150. Tapi nggak bisa langsung dikonekin. Nah, kita jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi kalau punyanya Yamaha ini, kita nemu di jalan nih. Kalau Yamaha kan rata-rata di motornya itu dia dapat satu remote. Suzuki juga sama. Jadi kalau kita beli motor itu dari pabriknya, dari dealer itu cuma dapat satu remote, kecuali Honda. Kalau Honda itu dia dapat remote 2. Jadi kalau kita beli motornya Honda itu remote keyless-nya dapat 2 semua. Vario atau Scoopy atau PCX atau EDV pasti dapat 2. Tapi kalau Yamaha sama Suzuki cuma dapat satu. Nah, pertanyaannya, kalau kita nemu di jalan apakah nanti bisa dikonekin ke motor? Untuk Yamaha bisa dikonekin ke motor. Jadi kalau kita nemu motor, bukan motor, nah kalau kita nemu remote di jalan, terus kita konekin ke motor kita itu bisa. Jadi misalkan kita udah punya satu, nanti tinggal ditambahkan lagi. Nah, untuk penambahan remote itu di Yamaha tinggal cari aja di YouTube atau dibawa ke dealernya ya. Jadi untuk Yamaha ini nggak perlu setting-setting. Yamaha sama Suzuki sama. Jadi kalau kita nemu di jalan itu bisa langsung kita konekin ke motor, tapi nggak bisa ini ya. Langsung dikonekin, ada trik atau cara settingnya. Jadi cara penambahan remote atau cara pakai remote baru itu udah beda-beda. Kalau penambahan remote itu misalkan kita udah punya remote satu, ditambahkan remote bekas kita nemu di jalan. Nah, nanti cara settingnya udah beda lagi dengan cara misalkan remote kita hilang, kita dikasih tetangga remote
satu. Nah, caranya udah beda lagi. Tapi yang jelas pokoknya Suzuki sama Yamaha itu bisa dipakai. Jadi kalau kita nemu di jalan itu bisa dipakai, tapi tetap ada setting-settingnya. Oke, yang kedua PCX 150 atau EDV 150. Nah, ini juga sama. Kalau kita nemu di jalan ini, kita juga bisa dikonekin ke motor kita dengan motor yang sama ya tentunya. Misalkan motor kita PCX 150, terus kita dikasih tetangga remote seperti ini karena nemu di jalan. Nah, itu bisa kita konekin ke motor kita. Tapi ini nggak bisa langsung dikonekin ya, ada caranya sendiri juga. Jadi caranya nanti ada alat khusus. Kalau dibawa ke Honda atau dibawa ke dealer, udah pasti nggak akan bisa. Jadi yang bisa ngakalin itu cuma tukang kunci seperti saya. Jadi tukang keles, tukang remote seperti saya yang bisa ngakalin aja. Soalnya ini ada caranya, ada pakai software juga, ada alatnya untuk membuka ini. Jadi kalau misalkan remote itu kalau udah pernah connect dia otomatis terkunci dia. Jadi kuncinya itu harus dibuka. Untuk PCX 150 atau EDV 150 itu terkunci. Jadi nggak bisa langsung dikonekin langsung bisa nggak. Jadi langkah pertamanya harus di unlock dulu, kita buka kuncinya nanti baru bisa. Tapi kalau Yamaha sama Suzuki dia nggak terkunci, jadi bisa langsung dikonekin. Beda dengan ini ya, PCX 150 atau EDV 150 itu butuh alat lagi. Tapi kalau yang untuk Yamaha sama Suzuki nggak perlu alat lagi. Oke, berarti untuk yang ini nggak semua orang bisa unlock sama reset. Soalnya membutuhkan alat lagi. Tapi yang ini garis besarnya ini bisa dipakai lagi istilahnya. Kalau kita nemu di jalan, tinggal di reset atau unlock ke jasa tukang kunci. Nah, ini ada lagi, ini sama nih punyanya Vario sama PCX 160. Vario ini remote saya ini sebenarnya bukan bekas, ini baru juga, tapi karena kesalahan setting, jadi ini nggak bisa dipakai. Kalau ini dapat dari supplier saya ini sebagai contoh dulu sebelum motor PCX 160 keluar, saya udah dapat model remote-nya seperti ini, jadi saya udah dapat gambaran. Bahkan yang EDV 160 belum keluar ini saya juga udah pegang modul sama remote-nya. Kontak keyless-nya pun juga udah megang. Nah, kembali lagi, apakah Vario 150 atau Scoopy ini kalau kita nemu di jalan atau dikasih tetangga, bisakah dikonekin ke motor kita? Jadi sama ya, ngonekinnya juga misalkan motornya Vario atau Scoopy ya harus sesuai dengan remote-nya. Kayak ini misalkan Vario atau Scoopy, jadi hanya bisa dikonekin ke Vario dan Scoopy. Nggak bisa dikonekin ke motor PCX atau Yamaha, nggak bisa. Jadi yang bisa itu sesuai motornya. Tapi kalau bekas seperti ini nggak akan bisa. Jadi kalau kita nemuin remote ini, remote Vario 150 sama PCX 160 ini atau nanti EDV 160, ini remote ini nggak bisa dikonekin ke motor kita. Jadi yang bisa itu hanya punyanya Yamaha, punyanya Suzuki, PCX 150 sama EDV 150, tapi yang ini dia membutuhkan alat lagi, alat khusus. Jadi kalau kita nemu di jalan udah otomatis nggak bisa dipakai, harus kebuang. Soalnya sifatnya dari remote ini kalau udah pernah dipakai dia udah terkunci. Terkuncinya itu udah permanen, jadi nggak bisa di unlock lagi. Tapi kalau yang ini kan dia bisa terkunci tapi bisa kita unlock. Nah, kalau kita nemu di jalan seperti ini ya udah nggak usah diambil. Mungkin diambil bisa kita kasih ke yang punya ya. Tapi kalau kita konekin ke motor kita, misalkan nih PCX 160, sedangkan kita juga punya PCX 160, kebetulan motor kita remote-nya tinggal satu. Nah, kita nemu di jalan pengen ditambahkan ini, sedangkan ini kondisinya bekas. Nah, itu nggak akan bisa dipakai. Jadi kalau kita beli di online itu juga harus hati-hati. Terutama PCX 160, EDV 160 sama Vario atau Scoopy. Jadi kalau dia udah pernah connect, dia nggak akan bisa connect lagi ke modul ini lagi. Nggak mau connect, ini kan modulnya Vario 150 atau Scoopy ya. Dia udah nggak mau. Jadi pakai alat apapun nggak akan bisa. Jadi kalau beli online itu dipastikan ada segel ori Honda. Jadi segelnya itu bukan segel cetakan sendiri. Biasanya kan sekarang saya lihat di online itu kebanyakan segelnya mereka pada nyetak sendiri. Terus biasanya pokok minimal ada segel yang ori Honda lah.
Kalau udah biasa megang buatan Honda gitu, nah seperti ini nih. Nah ini udah ori Honda, ini udah dijamin, jadi mana kopian atau yang bukan atau yang ori udah kelihatan. Jadi kalau beli di online pastikan modelnya seperti ini, ada barcode seperti ini juga. Jadi kalau misalkan ini udah pernah kepake, otomatis nanti nggak bisa dipakai lagi di motor kita. Meskipun kondisinya baru seperti ini ya, belum segel atau apa, tapi kalau udah pernah diotak-atik atau apa, jadi nggak bisa dipakai. Jadi untuk yang lebih hati-hati itu beli remote-nya itu yang model seperti ini tuh harus lebih hati-hati. Kalau bisa langsung beli di dealernya aja ya. Jadi kalau di dealer itu ada jaminan, kita nanti hanya bayar setelah prosesnya selesai. Tapi kalau kita beli online emang harga sih biasanya lebih murah, 10 atau 20 ribu, tapi untuk berhasil atau enggaknya kita nggak tahu. Ya, saya sarankan jika hilang remote satu atau dua, yang penting masih nyimpen pinnya, itu beli di dealer langsung, jangan dibeli online. Tapi kalau misalkan toko onlinenya itu ratingnya bagus nggak apa-apa. Tapi kalau masih ratingnya masih abu-abu 1-2 bintang, jangan dibeli. Soalnya remote ini kalau udah pernah kepake nggak akan bisa dipakai lagi. Kecuali remote yang ini tadi, Suzuki, Yamaha, sama PCX 150. PCX 150 pun juga sama, masih membutuhkan alat lagi. Oke, jadi seperti itu tadi remote-remote yang anggap aja kita nemu di jalan, apakah bisa dikonekin atau enggak. Yaitu tadi penjelasannya, tergantung dari motor sama jenis remote-nya juga. Oke, untuk video selanjutnya nanti akan saya buatkan kelemahan dan kekurangan dari modul otomatis, modul rakitan. Soalnya banyak dijual di pasaran itu harganya lebih murah-murah, ada yang di bawah 1 juta, ada yang sekitar 1,5 juga ada. Jadi mereka itu pakai modulnya rakitan seperti ini. Jadi kalau yang ori Honda, Yamaha atau Suzuki, dia modulnya cirinya seperti ini, dia nggak ada kabel-kabel keluar seperti ini. Jadi ini kan udah kelihatan ini modul rakitan. Kebetulan ini juga rakitan saya sendiri. Jadi nanti akan saya jelaskan juga kelemahan dan kekurangan modul saya sendiri juga, dan modul yang dijual di pasaran juga. Ada yang sangat meribetkan juga ada. Nah, kebanyakan kalau yang modul rakitan itu dikombinasikan dengan alarm model seperti ini, atau pakai alarm mobil. Biasanya kalau alarm mobil itu cirinya ada gambar buat buka jok belakang di mobil. Oke, nanti tunggu aja video yang itu, silahkan di subscribe, cek aja nanti biar tahu video yang ini. Nanti kan ada notif kalau video ini udah di upload. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.